Di Jawa Tengah ini kan kita sudah mulai dengan pelatihan marketplace. Kita mulai Shopee, Gapura Digital. Sebentar lagi kami akan membuat pelatihan juga buat para SDM PKH. Isinya apa? Kita akan undang motivator-motivator itu untuk membukakan hati, membukakan pikiran daripada sahabat sosial semua terkait dengan kewirausahaan sosial ini. Karena saya masih merasa bahwa ketika kalian atau kita sahabat sosial itu tidak melakukannya dulu, kemudian hanya yang disampaikan hanya sebuah retorika dan teori, maka target sasaran yang akan kita harapkan atau goal yang akan kita harapkan itu persentase pencapaiannya sangat rendah, sangat kecil gitu loh. Karena mereka juga di kulit saja dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sosial dimanapun sahabat berada hari ini, semoga selalu sehat dan semangat dalam melaksanakan rutinitas dan aktivitas tugas teman-teman semuanya. Sahabat sosial, hari ini saya berada di sebuah lokasi yang cukup menarik, cukup syahdu, dan ditemani juga oleh orang yang sangat menarik juga. Dan kalau syahdu sih agak sedikit syahdu lah. Sendu kali, sendu mungkin. Ya, beliau tidak asing buat sahabat sosial di Kabupaten Tegal, sahabat sosial di Jawa Tengah, bahkan mungkin di Indonesia atau di nasional, karena beliau adalah koordinator wilayah 1 Jawa Tengah. 2. Korwil 2. Pindah sekarang jadi 2. Oh, udah 2. Beliau udah naik jadi kelas 2 sekarang berarti. Korwil 2 Jawa Tengah. Beliau Mas Arif Rohman Muiz. Beliau ini pakarnya pakar lah kalau bicara tentang nggak pakar ya, cuma kebetulan aja bisa ngobrol bareng. Jadi saya juga bingung ini, sebenarnya hostnya siapa, yang narasumbernya siapa, atau yang diwawancara siapa? Ya paling tidak karena posisi saya masih ada di bawah beliau ya, jadi saya mengawali dulu, habis itu beliau yang lebih banyak bercerita tentang banyak hal lah ya. Beliau ini sudah malang melintang kemana saja terkait dengan baik spesifik tentang PKH maupun dunia pemberdayaan. Karena beliau sebelum ada di PKH itu sudah terjun lebih dulu di pemberdayaan masyarakat di berbagai program pemberdayaan yang ada. Dan hari ini kita akan spesifik membahas tentang bagaimana sih strategi kita dalam mencapai target-target graduasi yang sudah ditetapkan, tentu dengan pendekatan pemberdayaan tentunya ya Mas Arif ya. Nah, yang saya pikir ini yang perlu juga, karena jujur saja kami atau kita nih SDM PKH kadang-kadang bicara pemberdayaan mudah, tetapi melaksanakannya cukup susah karena kita sendiri kadang membaca potensi diri kita juga belum mampu, tetapi kita mau tidak mau dipaksa untuk membaca potensi KPM atau keluarga-keluarga penerima manfaat yang selama ini kita dampingi. Saya pikir ini akan menjadi obrolan yang menarik karena sifatnya nanti obrolan, saya tidak akan bertanya, tapi saya akan lebih banyak mendengarkan apa yang akan beliau sampaikan tentang bagaimana sih mengawali sebuah pemberdayaan, menjaga konsistensi gerakan pemberdayaan dan lain sebagainya. Langsung saja Mas Arif, luar biasa ini. Sehat ya Mas? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, doa daripada sahabat sosial semua. Jadi begini Mas Makmun, ini perkenalkan, beliau ini adalah Korkap PKH Kabupaten Tegal. Jadi beliau ini salah satu tokoh tingkat nasional sebenarnya. Karena beliau itu sudah beberapa kali diundang Direktorat Jenderal PFM tapi belum jadi-jadi gitu. Jadi lucunya itu, sudah jadi pengusaha tapi belum jadi diundang jadi narasumber, padahal sebenarnya keahlian beliau banyak banget. Selain punya usaha peternakan ayam, beliau juga punya usaha kafe, kemudian penggilingan batu ya toh. Kalau
penggilingan beras rice mill. Kalau penggilingan batu apa? Stone crusher. Nah, itu dia. Ya kayak ngono kuwi lah. Nah, jadi begini. Kita itu kan pada posisi sebagai masyarakat yang perlu berkiprah di sosial. Jadi pada saat kita berkiprah di sosial, mestinya ya kita bisa menjadi bermanfaat buat sesama. Ya. Nah, untuk bisa bermanfaat buat sesama apa? Ya, kita perlu menjadikan diri kita itu mampu untuk memotivasi buat sesama. Nah, kalau di sosial, biasanya kami menyebutnya sebagai entrepreneurship, social entrepreneurship. Jadi Social entrepreneurship. ya, kewirausahaan sosial. Jadi maksudnya orang yang punya jiwa wirausaha tapi nggak monoton cari duit dan laba, tapi juga punya jiwa sosial. Jadi maksudnya bisa menggabungkan antara dia sebagai pengusaha dan dia juga berempati kepada masyarakat. Maksudnya begini, pada saat kita punya usaha, kita bisa rekrut lah orang-orang yang tidak mampu sehingga kita bisa menambah penghasilan mereka. Tuh, contohnya Mas Makmun punya kandang ayam, pekerjanya tidak hanya dari saudara, tapi juga dari warga sekitar yang memang kekurangan, sehingga bisa dongkrak warga sekitar. Ayamnya pun juga jualnya nggak semuanya ke konfit, tapi juga sebagian dijual ke masyarakat sekitar atau ngerekrut pendamping pedagang sekitar, pedagang kecil-kecil yang jualan di situ ya kan. Mas Mang udah melakukan itu toh? Nih, noho ya, langsung noho. Artinya kalau saya spesifik jenis usahanya nggak bisa begitu karena saya terikat dengan perjanjian kontrak yang saya terbatas untuk melakukan itu. Tetapi pada prinsipnya yang menarik adalah menjadi kewirausahaan sosial. Ini yang menarik nih Mas. Tentu kewirausahaan sosial itu kan sebenarnya kalau kemudian kita flashback ke beberapa tahun ke belakang itu kita pernah dengar dengan yang namanya bapak asuh dalam konteks perusahaan. Ya, nah, itu bisa nggak disebut sebagai kewirausahaan sosial? Sama, ya kayak gituan itu. Jadi tidak monoton kepada mencari laba, tapi kita juga mesti berbagi dengan sesama kita. Gitu. Nah, sahabat sosial yang perlu juga sahabat pahami bahwa memulai itu tidak harus dengan startup yang gede, modal yang gede, tapi teman-teman memfokuskan diri bagaimana caranya berwirausaha dulu, kemudian setelah mampu memahami wirausaha, maksudnya mampu berusaha, membuat usaha, kemudian bisa menjual, teman-teman menerapkan ilmu itu ke sesama, itu juga sudah social entrepreneurship. Karena apa? Dimulai diri sendiri yang bisa berwirausaha, kemudian dipraktekkan atau dicontohkan kepada orang lain, memotivasi orang lain untuk membuat usaha juga, mungkin yang sejenis. Kalau sejenis berarti apa istilahnya? ATM ya toh, amati, tiru, modifikasi. Tapi kalau bisa beda jenis juga lebih bagus. Karena apa? Usaha itu mestinya menyesuaikan dengan kebutuhan dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Iya kan Mas Makmun, kan nggak bisa kita misalnya memaksakan seseorang untuk jualan tahu. Padahal di lingkungan itu orang pada nggak suka tahu. Nah, kalaupun kita mau jual tahu, mesti harus keluar lingkungan. Nah ini harus dipikirkan nih, keluar lingkungan itu biayanya mencukupi apa enggak. Gitu. Dalam konteks teorinya itu menjadi membaca potensi sekitar, kan begitu ya Mas? Betul, itu startupnya dari situ teman-teman. Membaca dari saya mencoba flashback dengan pengalaman saya Mas. Artinya secara pribadi memang passion saya memang berwira swasta, tetapi memang saya awali dengan saya belajar menjadi buruh di sebuah pabrik dan sebagainya, hanya pada prinsipnya saya untuk cari pengalaman. Tetapi ketika rata-rata hari ini adalah mengawali sebuah usaha itu dimulai dari mana? Apa yang harus saya lakukan dulu dan lain sebagainya, itu yang kadang-kadang menjadi kendala oleh sebagian banyak teman-teman kita ketika akan memulai sebuah usaha, dan mereka selalu terjebak dengan pola pikir bahwa saya nggak punya modal. Nah, sementara dulu saya ingat dulu ketika saya memulai usaha yang pertama saya lakukan adalah saya membuka warnet di salah satu wilayah di Kabupaten Tegal. Saya nggak punya modal Mas, saya punya nol, tapi saya punya konsep. Saya nulis sebuah konsep
usaha warnet dan lain sebagainya. Nah, konsep itu saya tawarkan kepada yang pemilik modal. Alhamdulillah disepakati dan lain sebagainya. Kemudian dimulai usaha. Sebagai penghargaan saya mengelola itu warnet dan saya mendapatkan sharing profit atau sharing saham 20% dari 100% saham itu. Artinya saya mendapatkan itu. Dan itu uang pertama yang saya dapatkan dari sebuah usaha. Modalnya nol karena saya nggak punya duit, saya pengen punya warnet dulu. Sehingga itu yang hari ini saya pakai. Saya hari ini prinsip saya adalah, makanya kemarin ketika ada teman saya nanya, Mas modal kandang berapa? Nol. Kenapa? Saya bilang saya pengen punya duit, makanya saya bikin kandang gitu. Bukan karena saya punya duit kemudian saya bikin kandang, tetapi karena saya pengen punya duit, makanya saya bikin kandang. Saya bilang kalau saya punya duit saya mending liburan, tamasya dan lain sebagainya. Saya bikin kandang, saya berusaha karena saya nggak punya duit, saya bilang kan begitu. Itu yang saya sampaikan ke teman-teman saya. Ya memang kemudian mereka bingung lah, kalau nggak punya duit, nggak punya modal, mulainya dari mana? Itu memang diskusinya mesti panjang ya, Mas. Dan hari ini menurut jenengan sebenarnya jawaban-jawaban dari sebuah pertanyaan, mulai usahanya dari mana sih, Mas, gitu. Apa yang harus saya lakukan gitu. Kadang-kadang teman-teman gamam dengan itu, artinya bingung dengan hal itu gitu. Sebenarnya sederhana banget kok, Mas. Untuk memulai sebuah usaha seperti tadi sudah saya sampaikan, yang penting itu mulai dari diri kita sendiri dulu, mempunyai jiwa usaha dulu. Jiwa usaha itu ya dibentuk karena memang niatan aja. Soalnya kenapa kok orang China banyak yang berhasil? Karena memang sejak kecil mereka dididik untuk berdagang, berwirausaha. Kita memang tidak dididik itu, tapi kalau kita punya niatan, sebetulnya bisa. Awalnya dari situ. Kemudian yang kedua, membaca pasar, membaca potensi. Soalnya apa sih yang laku di pasar? Kita susah untuk menentang arus membuat barang di mana pasar nggak menerima produk kita. Nah, biasanya orang itu melihatnya pasar ya pasar yang biasa-biasa aja. Jadi misalnya orang jualan beras, jualan gula, tapi mereka tidak melihat sebenarnya beras itu kapan sih dijual biar bisa laku keras, kapan sih misalnya gula Jawa itu laku keras di tempat yang mana, itu beda-beda. Jadi mesti harus kita baca. Sama dengan KPM. KPM itu kalau atau masyarakat tidak mampu lah bahasanya. Masyarakat tidak mampu itu kan mesti terbatas duitnya, terbatas keterampilannya. Nah, justru kita ini yang harus memikirkan kira-kira usaha apa sih yang paling potensial di situ. Nah, kalau sudah tidak kita paksakan, karena kalau dipaksain nggak jadi juga. Kita tawarkan kepada mereka untuk mengikuti. Kalau mereka setuju, jalan. Tapi kalau mereka nggak setuju, kita harus cari alternatif yang lain. Mereka akan mengikuti pada saat mereka merasa mampu, walaupun mungkin dari segi keterampilan belum ada. Tapi kalau sudah mereka berniat, mau, oke, jalan. Modal itu nomor 2. Karena apa? Kita nggak usah muluk-muluk dengan modal yang MM-an, jutaan. Kita mulai dari modal kecil, di mana orangnya mau melakukan usaha, mampu menjual, dan barangnya laku. Dimulai dari situ saja dulu. Karena apa? Kalau itu sudah terbentuk, nanti pasar akan mengikuti. Nah, biasanya orang itu nggak mau jual produk karena memang pasarnya nggak ada. Nah, teman-teman ini sebenarnya sudah kita banyak sajikan tempat jualan, marketplace itu sudah kita sediakan banyak. Tinggal nanti teman-teman akses itu kalau segi dari belanja online ya. Tapi kalaupun mereka mau membentuk pasar secara lokal pun, kita tuh SDM PKH itu punya jaringan se-Indonesia loh. Tinggal kontak aja. Mau jualan apa, di mana, tinggal nanti kita cek. Misalnya, ini Kabupaten Tegal punya produk unggulan sayuran di daerah atas ya. Bumi Jawa. Ya, Bumi Jawa dan sekitarnya. Bojong itu, Bojong Bumi Jaya. Ya sudah, dari situ coba kontak teman-teman kita yang di kota Semarang. Ini Bojong sekian harga sayuran. Di sana harga sayuran berapa? Kita udah ukur selisihnya itu. Masuk nggak buat ongkos transport? Begitu masuk sudah jalan aja. Itu nanti di sana pasti udah teman-teman juga akan menjualkan karena mereka juga memikirkan mereka dapat laba begitu. Selesai. Cuman sekarang itu ada nggak niatan kita untuk melakukan itu gitu loh. Jadi sebenarnya tidak harus semuanya itu
dilakukan oleh KPM, tapi dilakukan kita itu pun juga bisa. Ya. Gitu. Artinya kalau saya menarik kesimpulan, langkah pertama adalah niat ya. Iya. Artinya sebuah keinginan untuk, ada nggak keinginan yang real Iya. atau keinginan yang nyata terkait pengen berusaha gitu kan, pengen punya usaha dan lain sebagainya. Itu kunci pertamanya tentunya, Mas Arif. Habis itu kemudian langkah selanjutnya usaha apa yang memungkinkan untuk dilakukan. Ngelihat pasar, ngelihat potensi diri, potensi lingkungan dan lain sebagainya. Dua hal ini baru sebentar aja kita udah dapat dua kunci ini dari Mas Arif. Yang pertama adalah memastikan dulu punya keinginan atau enggak. Kalau teman-teman atau sahabat sosial belum yakin dengan keinginan berusaha, ya ditunda dulu lah. Kemudian yang kedua, yakinkan dulu lah kalau teman-teman memang pengen berusaha lah ya, pengen punya usaha dan sebagainya. Yang kedua, membaca potensi. Nah, membaca potensi ini dari mulai potensi diri, potensi lingkungan, dan ketersediaan sumber daya alam dan sebagainya tentu ya. Betul. Nah, dua hal ini Mas, sebelum saya kemana-mana nanti diskusinya. Nah, kadang-kadang nih Mas, kalau bicara keinginan, orang menyebut, saya pengen, Mas, mana sih orang yang nggak pengen punya usaha, kadang-kadang kan begitu Mas. Tetapi sebenarnya dia itu ragu apakah dia pengen bekerja sebagai karyawan di sebuah lembaga atau dia pengen berwira swasta. Sebenarnya dia masih ragu, tetapi setiap kali diajak diskusi, pengen, Mas, mana ada sih orang yang nggak pengen, kan selalu gitu. Nah, itu kan yang kita simpulkan bahwa sebenarnya dia nggak pengen gitu. Benar nggak, Mas? Karena kalau dia pengen itu sebenarnya, saya pengen, Mas, saya punya bla bla bla, harusnya dia, kalau menurut saya sih. Ya, jadi memang butuh motivasi lah. Yang memotivasi KPM ya otomatis para SDM PKH ya toh, pendamping lah, terutama pendamping sosial. Nah, kemudian yang memotivasi pendamping ya kita ini, para Korkap, para Korwil ini. Makanya di Jawa Tengah ini kan kita sudah mulai dengan pelatihan marketplace. Kita mulai Shopee, Gapura Digital. Nah, ini nanti sebentar lagi kami akan membuat pelatihan juga buat para SDM PKH. Isinya apa? Kita akan undang motivator-motivator itu untuk membukakan hati, membukakan pikiran daripada sahabat sosial semua terkait dengan kewirausahaan sosial ini. Tuh. Ya maksudnya semuanya itu tidak bisa instan. Mesti kita pun juga harus bergerak, begitu Mas Mahmud. Ya, kalau makanya tadi saya bilang membaca potensi dan menjaga konsistensi dari sebuah gerakan pemberdayaan itu nggak gampang gitu. Hanya harus sepakat, harus dimulai. Kalau nggak dimulai ya nggak akan pernah. Mas, kemarin ketika saya hadir di sebuah pelatihan tata boga kalau nggak salah yang dilakukan oleh teman-teman pendamping dengan sasaran pelatihan itu adalah ibu-ibu penerima manfaat, saya coba menanyakan sama ibu-ibu, Bu, pengen nggak, udah dilatih belum? Sudah, katanya kan. Kemudian pengen nggak usaha? Pengen. Terus masalahnya apa, Bu? Modal. Habis itu saya panggil salah satu pendamping, kira-kira solusinya apa nih? Ibu-ibu KPM ini kan punya kendala di modal, solusinya apa? Ternyata sahabat kita juga tidak punya jawaban yang mantap gitu ya. Yang mantap, karena mereka itu sendiri nggak pernah melakukan gitu loh. Artinya hanya teori bahwa, dan saya menangkap justru ya sepakat dengan ibu-ibu bahwa ya kendalanya di modal gitu loh. Padahal ya solusinya harus ada modalnya kan begitu. Padahal sebenarnya gitu. Kendalanya bukan di modal, tapi balik lagi tadi dari pendampingnya atau SDM-nya, SDM PKH-nya belum termotivasi, belum ada niat tadi gitu. Tapi kalau SDM-nya udah punya niat, sudah punya kerentek, bisa kok. Contohnya nggak usah jauh-jauh, di samping saya. Beliau ini dulu ya istilahnya seorang tenaga kerja yang luar biasa, tapi akhirnya juga melirik ke bisnis. Karena apa? Karena tanpa bisnis beliau juga tidak bisa mengembangkan SDM PKH di Kabupaten Tegal untuk berbisnis juga, tidak bisa membuat KPM di Kabupaten Tegal sejahtera juga. Mas, salah nggak ketika saya berpikir sosial?
berpikir bahwa ketika hari ini saya punya pemikiran begini, sebelum saya menggerakkan KPM atau keluarga penerima manfaat menjadi sasaran pemberdayaan, yang saya hari ini godok dulu adalah bagaimana pendamping itu sadar dengan potensi dirinya, kemudian sadar dengan potensi sekitarnya di mana dia tinggal, kemudian dia setelah dia sadar dengan potensi diri dan potensi sekitar, kemudian dia menentukan usahanya apa, baru kemudian saya mengarahkan mereka berbicara tentang pemberdayaan terhadap KPM dampingan. Karena saya masih merasa bahwa ketika kalian atau kita sahabat sosial itu tidak melakukannya dulu, kemudian hanya yang disampaikan hanya sebuah retorika dan teori, maka target sasaran yang akan kita harapkan atau goal yang akan kita harapkan itu persentase pencapaiannya sangat rendah, sangat kecil gitu loh. Karena mereka juga di kulit saja dalam menyampaikan gitu kan. Menurut jenengan gimana? Apakah bareng-bareng atau kemudian SDM dulu membuat menggali, melakukan usaha dan lain sebagainya, baru kemudian dia melakukan atau melakukan pemberdayaan terhadap KPM-nya? Kita itu dalam program, Mas, dalam program Keluarga Harapan, programnya pemerintah, program nasional. Jadi kalau satu persatu gitu jadi kelamaan. Ya. Jadi bareng aja nggak apa-apa. Kayak sekarang ini, sebetulnya yang benar itu adalah kita melatih SDM-nya dulu, baru melatih KPM-nya yang benar. Tapi saya pikir kalau itu saya lakukan kelamaan. Tahapan-tahapannya ya? Iya, kelamaan. Makanya saya langsung sikat aja marketplace-nya jalan dulu, sambil nanti habis itu dibalik. Dibalik pelatihan untuk KPM-nya dimulai dari membuka usaha, kemudian mengajarkan mereka produksi yang benar, yang baik, kemasan, baru sampai nanti pemasaran. Tapi langsung aja sekarang pemasaran dulu. Karena apa? Karena kita butuh hasil. Sebenarnya ini juga yang mau saya tanyakan ke Mas Arif. Mas Arif itu gerakannya luar biasa, menggandeng sebuah perusahaan pemasaran yang kita sebut merek saja ya Mas ya, dengan Shopee ada Shopee, ada Gapura. Shopee, ya betul. Kemudian merekrut ada pendamping di setiap kabupaten untuk masuk dalam sebuah grup pelatihan bla bla bla. Sebenarnya saya bertanya-tanya ini, padahal yang direkrut tidak semuanya punya base berbisnis gitu loh. Tapi kok dipaksakan atau kok memang ini yang sebenarnya pengen saya tanyakan ke Mas Arif. Tapi ini menarik sebenarnya. Ya, karena saya nggak mungkin untuk satu persatu ngelatih, kemudian kita evaluasi, kelamaan. Jadi langsung aja cemplungin semua. Yang berhasil renang ya berarti berhasil berwirausaha. Kalau yang nggak berhasil, nah baru yang nggak berhasil ini nanti kita sentuhan tersendiri. Iya, betul gitu. Jadi istilahnya yang nggak berhasil itu baru akan kita treatment secara urut gitu loh. Tapi kalau ini sudah berhasil, kan kita lumayan, kita ada percepatan. Karena tadi pertanyaannya mana yang didahulukan? Semuanya dibarengkan, nggak usah yang mana didahulukan, semuanya barengkan. Karena apa? Kalau nunggu kelamaan. Tahap pertama pelatihan Mas, SDM kami sahabat sosial di Kabupaten Tegal ada yang mengikuti dari kurang lebih sekitar 20 apa 40 orang sahabat sosial yang ikut pelatihan. Alhamdulillah hari ini kami ada, berdasarkan apa yang kita pantau ya, ada 3 sampai 4 SDM yang hari ini sudah aktif di jualan kan. Tapi saya pikir ya oke juga, karena kita nggak bisa juga memfilter-filter, oh ini lu nggak punya potensi, oh ini punya potensi, oh kamu nggak punya barang dan sebagainya. Tetapi bahwa hak informasi, hak pembelajaran sebagai bagian dari proses pemberdayaan gitu ya Mas. Betul. Bahwa itu tadi kita jaring lah. Nanti juga gitu, pelatihan motivasi ini kita akan berikan kepada semua SDM ya kan. Kalau sudah di tahun berikutnya KPM yang mau ikut kita lakukan juga. Itu. Nah, memang nanti kita ada fokus di mana kita akan mendapatkan dana-dana CSR. Itu baru nanti kita seleksi. Jadi kalau yang
istilahnya daring, semuanya bisa ikut dan kita bebaskan. Ini menarik nih Mas. Justru bukan modal dulu yang dengan cari, tetapi menggali potensi dulu, Iya. melakukan gerakan dulu, Iya. baru berpikir permodalan. Ini menarik ini, Iya. logika ini nih. Artinya setelah diverifikasi melalui proses pembelajaran, proses mempraktekkan dan lain sebagainya, baru didampingi dengan permodalan ya. Iya, betul. Ini Karena ya itu tadi balik lagi, kalau kita berjalan sesuai dengan urutan tahapan itu kelamaan. Padahal kita harus mendapatkan hasil segera. ya. Sahabat sosial, saya pikir apa ya, forum ini nggak cukup buat kita berdiskusi dengan beliau ya, karena beliau sudah mengawali ini dengan banyak hal, melakukan, memulai dan menggerakkan berbagai macam komponen dengan loncatan-loncatan langkah-langkah yang kadang-kadang ini maksudnya kemana gitu. Kita bertanya, saya nggak punya jualan kok saya suruh ikut pelatihan penjualan dan sebagainya. Ternyata banyak hal yang menarik yang kita bisa gali dari beliau ini. Dan saya nggak tahu nih, dengan keterbatasan waktu yang ada, Mas Arif, sebagai ujung dari sebuah diskusi, yakin nggak bahwa kemudian kita sahabat sosial KPM yang menjadi bagian dari yang didampingi oleh sahabat sosial dalam hal ini SDM PKH punya potensi berdaya dan punya kekuatan untuk berdaya, dan itu menjadi strategi besar dalam hal menjadi modal awal atau modal besar untuk mencapai ke graduasi mandiri yang seperti ditargetkan oleh kementerian. Bisa jadi sebenarnya kalau saya melihat tuh yang graduasi tidak hanya KPM-nya Mas, SDM PKH pun bisa graduasi ya. Nggak usah jauh-jauh, contohnya Mbak Putri di Purworejo ya. Dia melepas pekerjaannya sebagai operator, akhirnya dia lebih serius jualan dalam retail dalam jumlah besar, dan omsetnya pun juga nggak tanggung-tanggung, 200 sampai 300 juta. Bisa dilihat di channel saya, Arif Rahman Muiz, silakan lihat. Nah, itu sebagai sebuah contoh. SDM yang lain pun bisa. Dan justru kalau kita mau percepatan, orang-orang yang sudah graduasi itu kita paksa juga untuk menarik KPM PKH, nggak tahu ikut jualan, nggak tahu itu sebagai pegawainya atau binaan. Iya, betul. Itu akan cepat. Kalau cerita Bapak angkat, nah disinilah potensi peran iya, yang bisa dilakukan oleh teman-teman sahabat jadi sosial. Jadi entrepreneurship sosialnya benar-benar nyekrup. Gitu. Keyword nih, kata kunci terakhir, kalimat kunci terakhir sebagai sebuah gerakan pemberdayaan dan sukses pemberdayaan menjadi sukses graduasi, apa nih Mas? Ya, buat teman-teman sahabat sosial. Nomor satu ya, kenali potensi. Kata kuncinya itu, kalau kita sudah tahu potensi kita, kita bisa memanfaatkan, bergerak, insya Allah lah berhasil. Ya pasti berhasil lah. Kita harus optimis. Gitu. Sama lakukan. Oh iya, pastilah. Pasti kalau itu. Betul. Apapun niatnya, apapun potensinya dan sebagainya, apapun proses persiapan awal untuk usaha yang sudah dilakukan, hasil akhir dari semua proses itu adalah lakukan ya Mas. Iya, betul. Action. Karena tidak ada yang terbaik di dunia ini, adanya lebih baik. Jadi ketika langkah pertama itu tidak mencapai ekspektasi yang kita harapkan, akan ada langkah kedua, langkah ketiga sebagai peluang perbaikan dari apa yang kita lakukan. Sahabat sosial, yang ngomong apa? Pelaku ya toh. Jadi saya nggak perlu ngomong kata kunci, dia udah ngomongin sendiri gitu. Saya juga bingung hari ini siapa yang host, siapa yang diwawancarai, ya udah deh, angkut aja semua. Sebenarnya saya tidak mewawancarai, tapi berguru sama beliau. Lebih banyak berguru lah. Artinya walaupun saya sudah memulai usaha, lebih pada berhenti pada entrepreneur, tetapi menjadi social entrepreneur atau entrepreneur sosial atau kewirausahaan sosial, saya belum mampu atau belum melakukan hal itu ke sana. Artinya ini yang menjadi menjadi motivasi buat saya bahwa hari ini saya bisa punya usaha, tetapi belum menjadi wirausaha sosial. Dan ini menjadi motivasi. Semoga
ke depan saya bisa melakukan apa yang tadi Mas Arif sampaikan, menjadi wirausaha sosial. Saya pikir itu yang bisa kita diskusikan hari ini, dan sekali lagi bahwa waktu yang ada itu tidak cukup untuk kemudian kita membedah banyak hal dari apa yang sudah dilakukan oleh Mas Arif. Tapi tadi yang disampaikan oleh Mas Arif, kenali potensi, kemudian lakukan ya. Dan jangan pernah ada kata menyerah. Lakukan dan lakukan. Jangan lupa Mas Arif juga punya channel YouTube ya Mas ya. Apa Mas nih biar Arif sahabat Rohman sosial. Muiz. Udah tadi tak sebutin. Okay. Arif Rohman Muiz. Arif Rohman Muiz. Di situ juga beliau sudah contoh-contoh KPM yang sukses, SDM PKH yang sukses ada di situ. Teman-teman bisa lihat di sana. Saya yakin apa yang sudah di-share oleh Mas Arif di channelnya bisa menjadi motivasi buat teman-teman untuk melakukan sebuah usaha dan gerakan pemberdayaan. Sekali lagi selamat berkarya, tetap sehat, jaga kekompakan dan tetap semangat. Mas Arif, mungkin ada yang pengen sampaikan buat teman-teman sahabat sosial di Kabupaten Tegal khususnya nih. Ya, tetap semangat, jiwa wirausaha yang sudah teman-teman bangkitkan itu mohon ya toh. Saya mohon untuk bisa diterapkan kepada para KPM. Saya melihat di Kabupaten Tegal udah banyak nih SDMPKH yang punya wirausaha. Dan sudah banyak juga yang sudah mulai mengajak para KPM untuk turut andil. Ini tolong dikembangkan lebih luas lagi. Ya. Juga di Jawa Tengah saya lihat banyak sekali nih, contohnya di Cilacap ada Mas Idam. Tolong Mas Idam, KPM yang dipekerjakan semakin banyak, kalau bisa nggak hanya dipekerjakan tapi dikasih modal biar mereka juga banyak berhasil. Sekian dulu dari saya. Kebalik ya tuh. Maaf, saya nutup. Iya, nutup dong. Terima kasih Mas Arif. Sangat bermanfaat dan ini luar biasa. Dan sekali lagi saya pengen ada session kedua nih diskusi dengan beliau. Jadi tunggu ya sahabat sosial semuanya, semoga ada session kedua, kita bedah pengalaman-pengalaman yang sudah beliau lakukan dan jejaring yang mereka lakukan. Permintaan saya terakhir, Mas, sampai sebagai koordinator wilayah 2 Jawa Tengah, tentu lebih punya potensi besar untuk membuat jaringan SDMPKH Jawa Tengah itu menjadi jaringan bisnis. Jadi saya memohon kepada Mas Arif selaku Korwil ini agar mampu menjadi motor untuk menggerakkan jaringan SDMPKH Jawa Tengah menjadi jaringan bisnis SDMPKH Jawa Tengah. Saya pikir itu, Mas Arif. Minta tolong ya, Mas ya? Ya, kita berusaha bersama-sama lah. Saya apalah artinya seorang diri. Tentunya yang berperan adalah sahabat sosial semua. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sosial semuanya.